Eh, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, di era sekarang, manusia secara tidak sadar mungkin sangat haus akan validasi. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk menahan diri dari butuhnya validasi di hadapan manusia lainnya. Hadirin Allah muliakan, gak ada cara yang terbaik dibanding cara yang Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu poin. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna solati, terus wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, nah itu lillah, itu, itu obatnya. Sesungguhnya solatku, ibadahku, sesembelihanku, hajiku, umrohku, hidupku, matiku, kasih ke Allah. Cari wajah Allah. Itu otomatis jiwa ini akan menahan dari kebutuhan validasi di hadapan manusia. Itu poin. Makanya sekali lagi Nabi SAW mengatakan apa? Ya, hadisnya sudah kita bahas kan kepada Ibnu Abbas. I'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport Anda, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Wa nijtama'u, dan sebaliknya, kalau seluruh manusia bersepakat untuk menjegal Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Itu. Jadi kita harus tahu ke siapa kita harus menunjukkan semua kehidupan kita, ke zat yang ridhonya itu mempengaruhi diri kita dunia akhirat. Adapun manusia tidak. Kalaupun terkesan, Nabi SAW mengatakan itu karena Allah sudah takdirkan, bukan karena semata-mata dia mensupport atau dia menjegal Anda. Enggak bisa. Enggak bisa. Dan itu harus kita yakini. Jadi ilmu ikhlas sekali lagi. Itu. Makanya kenapa Allah dan Rasulnya SAW minta kita untuk ikhlas, jangan ria. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Karena lagi-lagi itulah yang membuat kita lemah. Itulah yang membuat kita gak punya atau kehilangan kemerdekaan diri, gak independen, lalu ringkih, dan seterusnya. Karena lagi-lagi berhadap validasi di hadapan manusia. Nah, kenapa para sahabat bisa lempeng-lempeng aja? Karena mereka nggak tertarik dengan itu. Mereka itu yang penting Allah ridho. Nggak mudah sekali lagi, tapi harus dicoba demikian untuk kebutuhan kita. Karena kalau nggak berat. Dan terbukti hadirin sekalian. Lihat bagaimana Bilal direndahkan dulu. Tapi karena yang dicari ridho Allah, Allah kan? Atau Al-Ahadul Ahad, kata beliau. Hasilnya apa? Beliau mendapatkan validasi yang lebih spektakuler, menembus dimensi ruang dan waktu sampai hari ini. Kenapa? Itu tadi. Makanya kalau benar-benar, artinya kalau orang itu ikhlas, nanti pada akhirnya
dia akan dapat validasi dari manusia. Dan lebih enaknya, validasinya didapatkan dari orang-orang yang sudah terscreening, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Tapi itu tadi, buktinya apa? Bilal. Buktinya apa? Imam Bukhari misalnya. Bayangkan beliau di akhir hayatnya itu hidup termarginalkan karena beliau difitnah. Tapi hari ini, oh, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Itu tadi. Kenapa? Karena berusaha ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gitu tadi, bahkan sampai nama-nama besar yang termarginalkan semasa hidupnya, Allah angkat lagi habis itu. Allah angkat lagi. Itu yang harus kita yakini. Itu yang kita kejar. Makanya Allah mengatakan man kariha syuhrashtahar, barang siapa yang tidak suka dengan popularitas, justru nanti dia akan populer. Itu kata para ulama. Disebutkan Abu Nuaim rahimahullah dalam Hilyah. Dan kuncinya adalah iman dan beramal soleh. Itu yang dikatakan Allah dalam surat Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilu solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan jadikan rasa cinta di dalam hati-hati mereka. Itu. Jadi kunci validasi itu justru ternyata iman dan amal soleh. Kunci validasi itu justru gak mikirin validasi. Itu. Kita gak pakai teori A, teori B. Kan kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti kan harus ikhlas, harus bertauhid, harus tulus sama Allah. Dan gak mikirin itu. Justru itu yang akan mendapatkan validasi. Adapun orang yang benar hidupnya hanya mencari validasi manusia, capek hadirin. Capek. Itulah. Oh capek. Terakhir, kan pernah dengar kan kisah yang suka dibawakan di dunia ilmu atau sebagian para ulama tentang ayah dan anak naik unta. Udah kan? Udah pernah dengar? Alhamdulillah gak perlu cerita lagi saya. Udah dengar atau belum? Ya udah, terakhir lah sebelum kita sholat. Jadi ada ayah sama anak melakukan safar sama satu ekor onta gitu loh. Lalu ayahnya nuntun ontanya, anaknya naik onta, jalan lewat sekelompok orang. Lalu kata sekelompok orang itu, ini anak durhaka, masa ayah suruh jalan, harusnya tuh anak dong jalan. Ayahnya naik, mereka denger, iya deh, ngomongin orang, ya udah tukeran, ayahnya naik onta, anaknya jalan nuntun, jalan lagi lewat sekelompok orang, lalu orang sekelompok itu bilang, ini ayah nggak berperi keanakan misalnya, masa anaknya masih kecil disuruh jalan, dia yang naik onta, harusnya bukan begitu dong. Mikir lagi, salah lagi kita deh. Akhirnya yaudah deh, ayah dan anak itu sama-sama naik onta, jalan lagi, aman nih, nggak diomongin sama orang, dapat validasi insya Allah. Jalan, ketemu sama sekelompok orang, pas ngelihat orang-orang itu, ini ayah sama anak nggak berperi kehewanan, kesian tuh onta, capek, letih, berat lagi, aduh nggak bener nih, mikir lagi, yaudah kalau gitu kita turun aja, sama-sama sama-sama nuntun tuh onta, aman insya Allah. Udah paling top udah idenya, bawa deh.
bangun naik ketemu sebagian orang, kata sebagian orang itu, ini anak sama ayah sama-sama error, bawa ontak kok nggak dimanfaatin, gitu katanya. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia gak akan bisa tercapai. Kalau kita mau cari validasi, pertanyaan itu masih koma, belum titik. Harus dilanjutkan, validasi siapa? Nah, itu. Begitu kita bertanya, validasi siapa? Maka itu pro kontra terus sampai hari kiamat. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Validasi siapa? Gitu. Karena ridho seluruh manusia gak mungkin tercapai. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.